Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Saleh, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 2, bidang studi sosiologi LPTK Universitas Negeri Makassar, kelas 002. Saya akan memaparkan hasil pengembangan panduan observasi karakteristik peserta didik yang akan menjadi pedoman bagi saya dalam melaksanakan profiling peserta didik nantinya. Adapun aspek yang saya amati diantaranya perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosioemosional, perkembangan moral, dan motivasi belajar. Pertama adalah perkembangan fisik. Yang menjadi fokus pengamatan dalam aspek ini adalah yang pertama, apakah peserta didik memiliki kemampuan motorik kasar dan halus yang baik, yang diukur dari keaktifan dan kelincahannya secara fisik di kelas, serta kerapian atau keteraturannya dalam menulis atau menggambar sesuatu. Selanjutnya adalah apakah peserta didik memiliki masalah kesehatan atau riwayat penyakit, apakah peserta didik sudah memiliki tinggi, berat badan, dan postur tubuh yang sesuai dengan usianya, apakah peserta didik sudah mengalami masa pubertas, dan yang terakhir, apakah mereka sudah memiliki fungsi panca indera yang baik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Aspek yang saya amati sebagai indikator perkembangan kognitif peserta didik diantaranya, yang pertama, sejauh mana kemampuan awal peserta didik dalam menjelaskan materi-materi pelajaran yang sudah ia pelajari sebelumnya, khususnya materi sosiologi. Kemudian yang selanjutnya adalah apakah mereka mampu berpikir abstrak dan kritis, apakah mereka mampu berpikir secara logis, mampu mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, dan mampu menarik kesimpulan secara tepat. Yang ketiga adalah perkembangan sosioemosional. Pada bagian ini, hal yang diamati dari peserta didik adalah yang pertama, sejauh mana kemampuannya dalam menghargai perbedaan latar belakang dan status sosial di antara mereka. Yang kedua, seberapa besar minat dan antusiasmenya dalam belajar. Apakah mereka mampu bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya? Apakah mereka memiliki gaya belajar yang beragam, baik visual, auditori, dan kinestetik? Dan bagaimana perbedaannya? Kemudian, sejauh mana mereka mampu menunjukkan etika yang baik pada temannya maupun sopan santun serta etika kepada guru. Dan apakah mereka mampu menjaga kebersihan lingkungan belajarnya? Apakah peserta didik mampu menghargai dan bersikap toleran terhadap keberagaman suku atau etnis yang ada di dalam kelas? Apakah mereka mampu menghargai keberagaman dalam kepercayaan, agama, kebiasaan, serta budaya mereka masing-masing? Dan yang terakhir, bagaimana perilaku mereka dalam memanfaatkan teknologi sebagai generasi Z di abad 21? Selanjutnya adalah perkembangan sosioemosional. Adapun indikator dari aspek ini yang pertama, apakah siswa memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan gagasannya? Apakah siswa memiliki kemandirian dalam proses belajarnya? Apakah siswa atau peserta didik memiliki inisiatif belajar yang baik? Apakah peserta didik merasa bersemangat serta enjoy dalam proses pembelajaran? Apakah peserta didik sudah memulai memikirkan masa depannya dan langkah yang akan diambil? Apakah mereka mampu menjalin hubungan pertemanan dengan baik satu sama lain? Apakah mereka memiliki semangat dan motivasi belajar yang tinggi dalam mengembangkan diri? Dan seberapa berani mereka untuk mengemban tanggung jawab? Aspek observasi selanjutnya adalah perkembangan moral. Adapun indikator yang saya gunakan untuk mengukur aspek ini diantaranya yang pertama, apakah peserta didik mematuhi tata tertib di kelas maupun di sekolah secara umum? Apakah mereka menunjukkan sikap patuh dan hormat pada guru?
Apakah mereka sudah menggunakan bahasa sopan dan santun dalam bertutur kata, baik itu kepada teman maupun kepada guru? Apakah mereka memiliki tingkat kedisiplinan yang baik, baik dalam kehadiran, perilaku, maupun dalam belajar? Dan yang terakhir, apakah peserta didik mampu menghargai dan menghormati hak-hak temannya? Yang terakhir adalah motivasi belajar. Adapun untuk motivasi belajar, indikator yang saya gunakan untuk mengukur aspek ini diantaranya yang pertama, apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dalam proses belajarnya, ataukah seberapa besar keingintahuan itu? Selanjutnya, apakah mereka bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung? Selanjutnya, apakah mereka mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Dan yang terakhir, apakah peserta didik memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mandiri? Demikianlah pemaparan singkat terkait dengan lembar observasi atau panduan observasi karakteristik peserta didik yang akan menjadi pedoman dalam menyusun profiling peserta didik nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.